Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas tentang munculnya banyak prediksi tentang kenaikan harga kripto, khususnya harga Bitcoin, yang belakangan ini mulai ramai diomongin di berbagai komunitas kripto dan para analis profesional. Nah, buat kamu yang belum tahu nih, di awal tahun ini, kita tuh udah sempat bahas gimana sih prediksi pergerakan harga Bitcoin sampai 1 tahun ke depan di video yang ini nih. Dan di video kali ini aku mengupas 4 pendekatan analisis teknis terhadap pola harga kripto dari tahun ke tahun, yang bisa jadi ngasih parameter kuat gitu kalau pasar kripto khususnya Bitcoin udah balik lagi ke posisi bull market dan berpotensi mulai tancap gas menuju all time high berikutnya dalam setahun ke depan sampai akhir tahun 2024. Nah, pendekatan analisis yang bakal aku ceritain di sini bisa dibilang merupakan indikator jangka panjang yang bisa bantuin kamu buat ngelihat pola pergerakan harga dalam periode kira-kira 1-2 tahun. Pendekatan analisis ini bakal ngelihat pola pergerakan harga dan dinamika transaksi Bitcoin sejak 1 dekade terakhir, termasuk pola pergerakan aset di jaringan blockchain yang bisa disebut dengan on-chain analysis. Oke, langsung aja ada 4 indikator nih yang bakalan aku bahas. Yang pertama adalah P-Cycle, yang kedua MVRV Z-Score, yang ketiga 28 November Cycle Theory, dan yang keempat adalah Gaussian Indicator. Wah, apaan tuh? Nama-namanya kok nggak familiar ya? Kita bahas satu-satu yuk. Kamu tahu nggak sih ada 2 indikator technical analysis Bitcoin yang di masa lalu udah 4 kali nih berhasil mendeteksi titik harga tertinggi Bitcoin? Namanya adalah P-Cycle. Cara bacanya kayak gini. Indikator ini tuh nunjukin persilangan 2 buah garis moving average. Setiap kali kedua garis ini bersilangan, artinya harga Bitcoin udah di puncak tertingginya dan bakalan segera turun. Nih, kita coba lihat bareng-bareng ya. Yang pertama di pertengahan tahun 2013, garis EMA pendek berwarna kuning udah nyentuh garis EMA panjang yang warnanya hijau. 3-4 hari kemudian harga Bitcoin langsung turun banget. Terus di tahun 2014, EMA kuning lagi-lagi bersilangan nih sama EMA hijau. Dalam 3-4 hari kemudian harga Bitcoin juga langsung turun. Lanjut lagi ke awal tahun 2018 setelah bull run tinggi di tahun 2017. Di awal tahun 2018, garis EMA kuning lagi-lagi bersilangan sama garis EMA hijau. Dan lagi-lagi nih harga Bitcoin langsung crash dan masuk ke fase bearish. Indikator ini juga berhasil gitu ya memprediksi penurunan harga kripto di akhir tahun 2021 lalu. Saat itu puncak harga tertinggi Bitcoin sampai 69.000 US dollar atau hampir 1 miliar kalau misalnya dirupiahin. Tapi kamu lihat di analisis indikator ini, garis EMA kuning udah bersentuhan sama garis EMA hijau. Dan benar aja kan, emang sejak akhir tahun 2021 harga Bitcoin cenderung turun dan seluruh market kripto jadi ikutan terdampak. Padahal banyak orang bisa menghindari kripto crash saat itu kalau aja mereka tahu tentang indikator yang satu ini. Oke, mungkin sekarang kamu penasaran gitu, garis indikator ini datangnya dari mana sih? Indikator P-Cycle ini pakai 2 garis moving average, yaitu EMA 111 hari sebagai garis EMA pendek dan EMA 350 hari dikali 2 sebagai EMA panjangnya. Indikator ini diciptain sama seseorang namanya Philip Swift. Dia itu adalah seorang veteran trader kripto yang punya platform analisis on-chain kripto namanya Look Into Bitcoin, yang udah terkenal banget di kalangan para analis veteran di seluruh dunia. Oke, tapi kan ini buat mendeteksi harga tertinggi Bitcoin. Kalau di kondisi market sekarang, kira-kira indikator ini bisa nunjukin apa aja sih? Nah, ini nih yang menarik dari indikator P-Cycle. Coba kamu perhatiin lagi deh chart ini, ketika 2 garis EMA indikator P-Cycle berjauhan, artinya market Bitcoin lagi dalam fase bearish, alias harganya lagi murah-murahnya. Nah, sebaliknya nih, pas kedua garis EMA P-Cycle mulai berdekatan, artinya gantian beralih jadi bull market. Dan ketika video ini dibikin di April 2023, grafik P-Cycle ini lagi beralih nih dari saling berjauhan, udah mulai saling berdekatan gitu. Dan sesuai pola-pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ini tuh bisa jadi indikasi kuat kita udah mulai masuk ke bull market, alias harga Bitcoin bakalan mulai rally naik lagi. Oke, sekarang kita coba lihat indikator lainnya yuk. Selanjutnya aku bakal bahas salah satu indikator on-chain. Indikator on-chain ini bisa dibilang punya dasar yang kuat banget. Soalnya dasar analisisnya adalah secara langsung ngitung pergerakan aktivitas di dalam jaringan blockchain. Misalnya ada berapa sih jumlah transaksi yang terjadi, ada berapa dompet kripto yang aktif, ada berapa jumlah kripto yang hilang atau dimusnahin, dan lain-lain. Nah, ada satu indikator on-chain yang populer banget. Namanya adalah MVRV Z-Score. Indikator ini ngelihat rasio market cap dan realized cap dari Bitcoin
buat tahu apa harga Bitcoin lagi undervalue atau terlalu murah, atau harga Bitcoin lagi overvalue atau terlalu mahal. Sekarang coba kamu perhatiin chart ini deh. Pertama kamu perhatiin garis warna hitam ini. Garis ini tuh nunjukin nilai kapitalisasi pasar Bitcoin. Nilai garis ini dihitung dari seluruh jumlah Bitcoin yang beredar dikali sama harga Bitcoin. Dan garis kedua yang warna biru ini nunjukin nilai realize atau nilai kapitalisasi asli Bitcoin. Garis ini tuh ngitung nilai dari seluruh Bitcoin yang bergerak di dalam dompet-dompet aktif di blockchain Bitcoin. Dan gak ngitung Bitcoin yang udah hilang dari peredaran gara-gara salah transfer, dan Bitcoin yang ngendap selama bertahun-tahun yang dianggap udah gak bisa diakses lagi sama pemiliknya. Jadi bisa dibilang garis ini nunjukin nilai asli Bitcoin sesuai jumlah transaksi yang aktif di dalam blockchain-nya. Nah, dua garis hitam dan biru ini bisa jadi sinyal apa harga Bitcoin lagi murah atau lagi mahal nih. Kalau misalnya garis hitam market cap ada di atas garis biru realize cap, artinya harga Bitcoin saat ini lagi overvalue. Sebaliknya nih, kalau misalnya garis biru realize cap di atas garis hitam market cap, berarti harga Bitcoin lagi murah atau undervalue. Kamu bisa lihat sendiri kan, tiap kali garis biru ada di atas garis hitam ini, sebenarnya itu adalah waktu emas buat beli Bitcoin. Nah, buat ngelihat lebih jelas lagi harga Bitcoin lagi murah atau lagi mahal, kita bisa lihat garis warna orange ini. Garis ini tuh namanya Z-score yang nunjukin nilai deviasi dari market cap dan juga realize cap Bitcoin. Sederhananya kalau garis orange Z-score ini ada di zona hijau, artinya harga Bitcoin lagi murah banget dan layak buat dibeli. Dan kalau garis Z-score ini ada di zona merah, berarti harga Bitcoin udah terlalu mahal, dan itu adalah waktu yang terbaik buat ngejual. Dari analisis on-chain ini, kita bisa dapat pola pergerakan harga berulang yang terjadi sama Bitcoin di masa lalu. Sekarang coba deh kamu lihat, di awal tahun 2023 ini garis Z-score udah mulai keluar dari zona harga murah. Kalau kita tarik mundur ke belakang, bull run di tahun 2021, bull run tahun 2017, dan bull run tahun 2013, itu semua terjadi ketika garis Z-score mulai keluar dari zona murah. Dan indikator ini bisa jadi indikasi kuat bahwa fase bull run selanjutnya tinggal nunggu waktu aja. Kamu sendiri nonton video ini pas harga Bitcoin lagi berapa nih? Waktu video ini dibikin, harga Bitcoin itu lagi di level 420 jutaan. Oke, sekarang aku lanjut lagi ke indikator ketiga yang ngeliat pola berulang dari siklus harga Bitcoin. Namanya 28 November Cycle. Kenapa namanya gitu sih? Nanti aku jelasin ya. Sekarang coba deh kamu lihat chart Bitcoin ini. Dari awal Bitcoin mulai ditradingin di tahun 2011 sampai dengan sekarang, ada 3 siklus yang udah terjadi. Siklus pertama dari tahun 2013 sampai 2016. Siklus kedua dari tahun 2017 sampai 2021, dan siklus ketiga dari tahun 2022 sampai 2025. Dari ketiga siklus tersebut dibagi lagi nih jadi 4 fase. Fase 1 kenaikan, fase 2 itu penurunan, fase 3 akumulasi, dan fase 4 adalah persiapan. Dan menurut indikator ini, uniknya semua fase tersebut dimulai di sekitar tanggal 28 November. Makanya indikator ini dinamain indikator teori 28 November. Soalnya pencipta indikator ini percaya gitu, bakalan ada fase baru dari pergerakan harga Bitcoin di setiap akhir bulan November. Indikator ini diciptain sama CryptoCon, akun analis Bitcoin jangka panjang yang udah berkali-kali nih ngelakuin analisa harga Bitcoin secara makro. Nah, menurut CryptoCon di setiap tanggal 28 November, itu tuh bakal terjadi fase baru di pergerakan harga Bitcoin. Dimulai dari siklus pertama fase 1 di 28 November tahun 2012, harga Bitcoin naik. Sampai di tanggal 28 November 2013, siklus pertama fase 2, harga Bitcoin mulai jatuh dan masuk ke bearish period tahun 2014. Di tanggal 28 November tahun 2014, masuk nih ke siklus pertama fase 3, di mana harga Bitcoin nggak kemana-mana dan disebut sebagai fase akumulasi. Selanjutnya di siklus pertama fase 4 tanggal 28 November tahun 2015, harga Bitcoin tuh mulai beranjak naik pelan sampai ketemu fase naik di siklus berikutnya. Pola ini terus berulang, naik, turun, stagnan, pulih, naik lagi, turun lagi, dan seterusnya. Yang semuanya dimulai di tanggal 28 November. Di tahun 2021 kemarin, kita baru aja masuk ke siklus ketiga fase 1, pas market ngalamin kenaikan. Coba deh kamu inget, di tanggal berapa sih Bitcoin nyentuh harga tertingginya tahun 2021 lalu? Yap, di tanggal 10 November 2021. Harga Bitcoin tuh ada di puncak tertinggi seharga 69.000 US dollar. Nah, kalau misalnya ngikutin pola 28 November dari CryptoCon,
Tanggal 28 November 2021 itu nandai nih dimulainya fase kedua, yaitu fase penurunan. Dan bener aja kan, sepanjang tahun 2022, harga Bitcoin tuh terus merosot. Nah, di tanggal 28 November 2022 lalu, sebenarnya kita tuh udah mulai masuk ke siklus ketiga, fase 3, yaitu market stagnan dan jadi momen akumulasi. Harga Bitcoin emang belum naik dan balik ke momen puncaknya di tahun 2021. Tapi market tuh udah nunjukin tanda-tanda bahwa bearish period udah selesai. Di setiap fase ketiga yang terjadi di masa lalu, harga Bitcoin cenderung naik perlahan gitu karena mulai diakumulasi sama para investor. Berdasarkan indikator 28 November ini, harusnya sejak 28 November 2022 sampai 28 November 2023, pergerakan Bitcoin tuh bakal cenderung ngalamin pemulihan dan kenaikan secara perlahan. Meskipun pastinya bakal tetap fluktuatif, karena itu emang sifat alaminya Bitcoin. Oke, sekarang aku lanjut lagi ya ke indikator analisis keempat namanya Gaussian Indicator. Indikator ini pakai rumus statistika nih buat ngitung deviasi pergerakan harga aset. Rumus statistikanya diciptain sejak abad 18 sama salah satu ahli matematika bersejarah di dunia. Namanya tuh Carl Friedrich Gauss. Saking powerfulnya hitungan indikator Gaussian, banyak trader yang pakai ini nih buat nganalisis pergerakan aset, kayak harga saham dan juga komoditas berharga. Sekarang coba kamu lihat deh chart Bitcoin yang dianalisis pakai indikator Gaussian ini. Candlestick ini nunjukin harga Bitcoin secara logaritmik dari tahun 2012 sampai Februari 2023. Terus ada garis dan zona hijau yang nandain market Bitcoin lagi bullish. Ada juga garis dan zona merah yang nandain market Bitcoin lagi bearish. Bisa dibilang zona merah ini adalah waktu terbaik buat beli Bitcoin. Sementara garis hijau ini nunjukin periode kenaikan Bitcoin sampai balik merah lagi. Jujur aja sih, indikator Gaussian ini emang kurang bagus gitu buat nunjukin momentum terbaik untuk jual. Karena biasanya pas warnanya beralih jadi merah, harganya udah lumayan jauh dari harga all time high sebelumnya. Tapi harga Gaussian ini cukup akurat buat nunjukin dua hal. Yang pertama adalah periode yang baik buat beli Bitcoin yang ditandain sama zona merah. Yang kedua adalah momentum peralihan bear market jadi bull market yang ditandain sama berakhirnya zona merah dan masuk ke zona hijau. Dan saat ini Gaussian emang belum balik lagi ke zona hijau, tapi garis Gaussian ini udah bersilangan gitu sama titik harga saat ini. Dan biasanya kalau misalnya garis Gaussian ini udah bersilangan sama harga, dalam 1-2 bulan kemudian garisnya tuh bakalan masuk ke zona hijau dan nandain perubahan kondisi market jadi bullish market. Oke deh, itu tadi 4 indikator yang mengindikasikan market Bitcoin lagi dalam peralihan menuju bull market. Tapi ingat, ini semua tuh cuma indikator yang didasarin sama pola dari masa lalu aja. Dan bukan berarti jaminan atau kepastian bahwa semua prediksi ini pasti terjadi di masa depan. Jadi, kamu tetap harus jaga risiko juga ya. Jangan terlalu percaya sama semua indikator ini, apalagi sampai bikin manajemen risiko kamu jadi berantakan. Dan pastinya semua keputusan investasi ataupun trading balik lagi ke keputusan kamu secara mandiri dan merupakan tanggung jawab kamu sendiri. Semoga video ini bermanfaat dan nambah wawasan kamu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.